Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sampai pada bab yang sebagaimana kita telah rencanakan pada pekan lalu, yaitu bab difusi. Kalau teman-teman yang mungkin bekerja pada industri metalurgi, tentu ini sudah menjadi tidak asing ya, familiar. Apalagi yang kuliahnya metalurgi. Maka sebagaimana dapat dilihat di gambar, ketika kita berbicara difusi, maka akan langsung terbayang proses karburisasi, unit reading, atau part-part lain yang bisa jadi kita melakukan kekerasan pada permukaannya dengan cara mendifusikan atom-atom tertentu. Nah, pada pekan ini kita akan membahas difusi, apakah itu difusi, dan apa saja yang menyertai proses tersebut. Oke, sekarang kita pada sebuah slide yang lumayan ofensif gambarnya untuk di waktu Sabtu siang, di waktu akhir pekan ya. Ini ada gambar bakso dan ada gambar gear. Saya tidak bermaksud ingin memberikan definisi silahkan gearnya dicampur dengan bakso, bukan. Tapi dua gambar ini bisa disatukan dengan sebuah kata yang kita bisa lihat di slide, difusi. Kenapa sih? Ya, kita lihat ya. Bakso tentu kita tahu bahwa di sini mengandung berbagai macam komponen, elemen, segala macam yang tentu ada proses yang kita kenal dengan difusi. Coba bayangkan, misalkan garam dengan komponen NaCl tidak bisa berdifusi ke kuah hangatnya, ke air hangatnya, ke H2O-nya. Atau MSG-nya, penyedap rasa, tidak bisa berdifusi juga ke kuahnya. Tentu bakso yang kita makan ini akan terasa hambar dan tidak terasa enak. Sedangkan yang gear, kita tahu misalkan untuk aplikasi tertentu kita membutuhkan kekerasan pada bagian gerigi-geriginya ini. Karena bagian ini yang akan bergesekan, bersinggungan dengan part yang lain. Biasanya dalam dunia industri kita kenal dengan istilah carburizing, nitriding, dan sebagainya, di mana proses itu meliputi dengan menambahkan atom-atom elemen tertentu agar dia bisa berdifusi ke permukaan bagian gerigi ini, sehingga gerigi ini memiliki kekerasan dan ketahanan haus yang lebih bagus. Nah, dari dua gambar tersebut kita akan mengerucut tentang pengertian apa itu difusi. Selama 2 pekan terakhir, kita membahas berbagai macam fase, berbagai macam transformasi fase yang terjadi pada diagram fase. Dari mulai eutektoid, eutektik, peritektik, dan sebagainya. Dari mulai liquid berubah menjadi solid, liquid menjadi solid 1, solid 2. Nah, semua transformasi fase yang telah kita pelajari 2 pekan lalu itu dikontrol atau diatur atau melibatkan dengan yang kita sebut dengan difusi atom-atom. Nah, oleh karena itu, dalam satu gambar diagram ini, semuanya ini dikontrol dengan difusi. Bayangkan kalau misalkan atom karbon tidak berdifusi ke Fe, maka kita tidak akan punya fase-fase yang kita sebut ferrit, austenite, perlite, dan cementite, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar diagram fase, maka kita akan sebenarnya itu kita belajar tentang bagaimana proses difusi itu terjadi, hanya saja dengan diubah caranya. Bagaimana proses difusi terjadi pada temperatur tertentu, pada konsentrasi tertentu yang kita citrakan dalam sebuah gambar yang kita kenal dengan diagram fase. Nah, itulah difusi. Oke, tujuan perkuliahan kita hari ini bisa dibilang tiga. Yang pertama adalah kita diharapkan setelah mengikuti perkuliahan kita mampu menyebutkan dan menjelaskan mekanisme difusi. Yang kedua, kita juga bisa membedakan difusi dalam keadaan steady state dan non-steady state. Yang ketiga, ini yang merupakan aplikasi dari teori-teori difusi. Kita diminta untuk mengaplikasikan hukum-hukum fix dalam aplikasi sehari-hari, contohnya misalkan tentang karburisasi dan sebagainya. Oke, setelah kita membaca, setelah kita melihat tentang diagram fase dan ilustrasi-ilustrasi pada slide-slide sebelumnya, kita bisa mengartikan, kita bisa membawakan definisi bahwa difusi adalah fenomena transport material, di mana material itu bisa dipindahkan dari posisi tertentu dengan cara perpindahan atomik. Contoh, misalkan saya punya logam, copper, dan nikel. Saya ingin memindahkan beberapa bagian atau beberapa atom dari copper ke nikel dan nikel ke copper.
sebaliknya ya. Oleh karena itu, saya ambil ilustrasi di sini. Titik-titik merah adalah mewakili atom-atom dari copper, dari tembaga. Titik-titik biru bisa dilihat itulah mewakili atom-atom dari nikel. Kita juga tahu bahwa atom-atom itu bergerak. Nah, ketika terjadinya difusi, dia saling bergerak satu sama lain hingga dihasilkan state terakhir seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa interface sebelum dan sesudah difusi berbeda. Sebelum kita bisa melihat ada garis yang sangat tegas, kita bisa membedakan mana copper, mana nikel. Sedangkan pada bagian setelah terjadinya difusi, pada interface kita bisa melihat persebaran atom-atom nikel dan atom-atom copper. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa atom-atom itu bergerak atau berpindah? Jawabannya ada pada teori kestabilan atom-atom. Ada dua, yang pertama imperfection, yang kedua tentang energi. Imperfection, nah, ketidaksempurnaan itu adalah sebuah hal yang pasti dalam kisi-kisi kristal. Jadi tidak ada kristal itu yang sempurna. Nah, pasti ada cacatnya. Nah, ketidaksempurnaan itu bersifat tidak stabil, sehingga ketika dia memiliki energi tertentu, dia akan bergerak atau melakukan suatu usaha untuk mencapai kestabilannya. Misalkan dalam arti lain, ingin mencapai energi Gibbs yang rendah, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua, setelah imperfection, bahwa atom-atom tersebut memiliki energi, misalkan dari thermal, sehingga ketika energi itu cukup atau lebih, dia akan bisa berpindah ke tempat yang lain. Apa itu tempatnya? Ke vakansi atau ke interstisi. Jadi ketika punya energi yang cukup, atom itu bisa berpindah ke tempat sekitarnya yang kita kenal dengan istilah vakansi atau interstisi. Oke, ini adalah gambar, ya bisa diilustrasikan, ini adalah gambar dari struktur atau gambar atom-atom lah kira-kira. Ada gambar 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kita diharapkan kita bisa mengetahui angka-angka tersebut mewakili tempat atau mekanisme tertentu. Pertama, angka 1, nomor 1, ini mewakili ada ruang kosong di antara atom-atom. Ini kita kenal dengan istilah vakansi atau kekosongan. Nomor 2, kita bisa melihat di situ ada atom yang sejenis dengan atom-atom sekitarnya. Nah, dia menempati pada bagian kisi-kisi, bukan kisi-kisi, pada bagian interstisi, kita kenal dengan nama interstisi. Jadi dia nyempil kalau bahasa ininya, ya, tidak bakunya. Nah, karena dia atomnya sama dengan atom sekitar, kita kenal dengan nama self-interstitial. Nomor 3, dia sama interstitial dengan nomor 2 hanya karena dia bukan dari atom yang sejenis, bukan dari atom yang sama dengan sekitarnya, maka kita namakan dia dengan impurity, yaitu atom-atom yang datang dari luar, yang bisa memang tidak sengaja atau disengajakan untuk diletakkan di situ. Nah, ini impurity interstitial. Yang keempat, ini impurity, tapi dia tidak pada lokasi interstitial, dia pada lokasi kisi-kisi atomnya, sehingga bisa dibilang proses nomor 4 dan 5 ini itu adalah substitutional impurities. Dua-duanya berada pada kisi atomnya, yang beda hanya pada besar dari atom tersebut. Yang 4 lebih kecil, yang 5 lebih besar. Inilah gambaran dari kira-kira 2 tempat atau 2 site yang akan kita bahas selama proses difusi ini. Karena kita telah membahas masalah vakansi atau substitusional dan juga interstisi, maka 2 tempat tersebut sebenarnya mewakili dari mekanisme difusi. Jadi mekanisme difusi bisa ada 2, bisa dikelompokkan menjadi 2, mekanisme secara vakansi dan mekanisme secara interstitial. Nah, substitusional atau vakansi diffusion itu bisa kita lihat di gambar, di mana ada atom dan ada kekosongan di sekitarnya. Dengan energi tertentu yang berasal dari thermal, maka dia akan bergerak seperti ini. Maka atom tersebut akan bergerak ke tempat sekitarnya dan meninggalkan kekosongan, sehingga secara tidak langsung yang bergerak bisa kita lihat atomnya dan juga vakansi itu sendiri. Jadi yang bergerak adalah atom dan kekosongannya itu sendiri. Untuk nomor 2, kita bisa lihat karena dia bukan vakansi, dia berada pada posisi interstitial. Itu pun sama, dengan energi tertentu dia bisa bergerak, cuman dia berpindah ke
ke lokasi interstisial lainnya. Seperti ini. Nah, untuk mekanisme interstisial ini itu bisa dilakukan oleh atom-atom yang ukurannya kecil seperti hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, untuk mekanisme interstisial itu tidak butuh vakansi. Oleh karena itu dengan posisi dia tidak butuh vakansi, kemudian dia punya ruang yang banyak, yang ketiga dia atomnya kecil, maka mekanisme difusi secara interstisial ini bersifat lebih cepat. Nah, dari dua gambar ini kita bisa ambil kesimpulan kira-kira. Yang pertama, sebuah atom itu bisa bergerak karena ada dua kondisi. Yang pertama memang satu, harus ada tempat kosong. Harus ada tempat untuk vakansi, harus ada tempat untuk interstisi. Yang kedua, setelah punya tempat kosong, setelah punya kesempatan, tentu harus ada modal. Nah, di sini adalah atom harus memiliki energi yang bisa mendobrak atau memutuskan ikatan-ikatan atom sekitarnya. Nah, ikatan-ikatan atom dari tetangganya, dia harus bisa menerobos. Karena setiap atom itu punya ikatan, dia harus bisa menerobos. Nah, energi yang bisa atau menerobos ini kita kenal dengan energi aktivasi. Jika sebuah atom memiliki energi atau mendapat tambahan energi aktivasi yang besarnya sudah cukup, maka dia bisa berpindah. Difusi adalah sebuah proses yang berkaitan dengan waktu. Karena berkaitan dengan waktu, tentu akan ada besaran turunannya, yaitu seberapa cepat difusi terjadi dan seberapa cepat massa itu ditransfer. Nah, kecepatan difusi atau kecepatan massa itu ditransfer kita kenal dengan istilah diffusion flux, simbolnya J. Maka kita artikan diffusion flux adalah massa M yang berdifusi melalui sebuah permukaan secara tegak lurus per satuan waktu. Oleh karena itu kita ilustrasikan dalam sebuah persamaan J sama dengan M per A per T. Maka kita lanjutkan lagi, J sama dengan 1 per A delta M dibagi delta T, perubahan jumlah atom dan perubahan waktu. Nah, perubahan jumlah atom ini juga terkait atau bisa diartikan sebagai perubahan konsentrasi. Nah, maka J sama dengan 1 per A dC dibagi dt. Oke, sekarang kita memiliki ilustrasi berupa sebuah logam tipis. Nah, di sini logam tersebut memiliki kondisi tertentu yang bisa kita lihat pada gambar. Anggap kita memiliki gas bernama zat lah kira-kira. Nah, dengan tekanan PA pada sebelah kiri, PB pada sebelah kanan. Di mana PA dan PB ini memiliki besar, PA lebih besar daripada PB. Dengan adanya perbedaan tekanan, ini akan menjadi driving force terjadinya difusi gas Z dari sisi kiri ke kanan. Nah, kita juga punya luas permukaan pelat ini sebesar A. Ini luas permukaannya. Maka dari sini dari kondisi ini akan terjadi difusi dari mulai titik ini sampai pada titik ini. Anggap titik ini adalah XA, titik ini adalah XB. Nah, tentu dari sini dari XA ke XB tentu akan terjadi perubahan konsentrasi A ke konsentrasi B. Jika kita plot kondisi ini ke dalam sebuah kurva, maka kita dapati kurva seperti ini. CA ke XA, CB ke B. Nah, kemiringan ini kita bisa hitung dengan perubahan konsentrasi dibagi dengan delta X-nya, perubahan posisi, di mana CA min CB, XA min XB. Nah, kalau kita lihat di sini pada posisi dari XA menuju B, tentu posisi di sini mengalami perubahan konsentrasi. Tapi dari dua titik ini memiliki laju yang sama. Laju perubahan konsentrasi yang sama. Bisa dibilang memiliki diffusion flux yang sama. Nah, kondisi ini kita kenal jika sebuah diffusion flux tidak berubah terhadap waktu, maka difusi tersebut berada dalam keadaan steady state. Karena dia dalam keadaan steady state, kita bisa luangkan dalam sebuah persamaan diffusion flux sama dengan
dC per dx dikali D. D adalah koefisien difusi dari tiap material yang berbeda-beda tentunya dalam satuan square meter per second. Nah, J sama dengan min D per dC per dx ini kita kenal dengan yang namanya hukum fix yang pertama. Sehingga hukum fix pertama ini sangat relevan untuk difusi dalam keadaan steady state. Di sini hanya mempertimbangkan perubahan konsentrasi dengan perubahan posisi dari acuan, itu dari A ke B. Oke, kita lanjut ke contoh soal sekarang. Kita punya sebuah plat dari besi yang akan diletakkan di sebuah atmosfer yang kaya akan karbon. Di sebelah lainnya itu terletak pada atmosfer yang miskin akan karbon, jadi kekurangan karbon. Yang satu kaya akan karbon, yang satu kekurangan karbon. Jadi bisa dibilang ini carburizing, yang satu decarburizing pada temperatur 700. Dan keadaannya berupa steady state. Nah, pertanyaannya, kalkulasikan diffusion flux. Jadi kita diminta mencari rate difusinya pada karbon tersebut jika konsentrasi pada posisi 5 dan 10 mm dari awal, dari permukaan, dari permukaan yang memiliki kandungan karbon yang kaya sebesar 1,2 dan 0,8 berturut-turut. Dan asumsikan koefisien difusinya sebesar 3 kali 10 ke 11. Ini ada ilustrasi. Kita punya plat A, ini kaya akan karbon. Yang B, miskin akan karbon. Maka akan ada difusi karbon dari A menuju B. Nah, di titik 5 mm, kita memiliki konsentrasi Ca 1,2. Di titik B, yaitu 10 mm dari A ini, kita memiliki konsentrasi 0,8. Kita sudah punya Ca, Cb, XA, dan XB. Jangan lupa, dari milimeter kita convert ke meter. Ini yang sering terlupa. Masukkan ke persamaan tadi, di mana J sama dengan delta C per delta X dikali min D. Kita masukkan semuanya angkanya. Ini D, koefisien difusinya. Ini adalah perubahan konsentrasi, dan ini adalah perubahan X-nya, perubahan jarak. Kita dapati rate difusinya atau diffusion flux-nya sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 9 kg meter persegi per second. Gampang ya? Oke, pada praktiknya sebagian besar difusi itu bersifat non-steady state. Nah, jadi pada bagian ini, pada sesi ini, kita tahu bahwa difusi itu mengalami perubahan terhadap waktu. Nah, untuk memperjelas kita ambil contoh atau penjelasan dari gambar sebelah kiri berupa kurva. Sumbu Y adalah konsentrasi dari elemen atau komponen yang berdifusi. Ini konsentrasi. Sumbu X adalah jarak ya, dari jarak dari mulai dia berdifusi. X nih. Nah, ternyata kita bisa lihat di gambar, di sini ada 3 buah kurva, T3, T2, T1, yang artinya ini adalah kurva yang dilakukan atau difusi yang terjadi pada temperatur T3. Ini pada temperatur T2 dan ini pada T1, di mana T3 lebih tinggi daripada T2, T2 lebih tinggi daripada T1. Kita bisa lihat bahwa dengan perbedaan temperatur, kurva tidak lagi linear seperti pada keadaan steady state. Sehingga di sini bisa kita bilang benar-benar bahwa temperatur memberikan pengaruh. Nah, kita ambil contoh di sini. Kita ambil untuk menentukan gradien, misalkan kita gambar di sini, kita gambar di sini, kita gambar di sini. Nah, ini adalah anggap di sini ada J1, ini J2, ini J3. Nah, kita memiliki laju atau diffusion flux yang berbeda untuk tiap kurva. Karena ada perbedaan temperatur, kita punya diffusion flux yang berbeda. Ingat di persamaan pertama bahwa diffusion flux Jx itu sama dengan min D dC per dx. Ini adalah fix yang pertama. Nah, sekarang
Perubahan konsentrasi per satuan waktu sama dengan perubahan flux, perubahan diffusion flux per distance, per x. Nah, jadi dc per dt sama dengan djx per dx di kondisi non-steady state. Kita masukkan lagi, jx sendiri adalah min d dc per dx, sehingga min dc per dx kita letakkan di sini, sehingga kita bisa tahu bahwa djx per dx sama dengan de per dx min d dc per dx, sehingga menghasilkan turunan dua kalinya. Maka dc per dt untuk non-steady state adalah min d dikali d kuadrat c, d pangkat 2c per dx kuadrat. Nah, ini adalah yang kita kenal sebagai persamaan fix yang kedua. Maka persamaan fix yang kedua ini relevan untuk non-steady state diffusion. Kita asumsikan di sini bahwa D tidak berubah dengan perubahan X. Oke, sekarang kita tahu bahwa kita sudah memiliki variabel kira-kira 3. Ada konsentrasi, ada X, dan ada waktu, CXT. CXT ini kita bisa bilang ini adalah boundary ya, boundary condition, di mana tiga ini mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, kita ada sekarang kurvanya berbeda dengan kurva yang pertama, tidak lagi linear. Nah, sebelum difusi terjadi, kita bisa anggap bahwa konsentrasi itu uniform, sehingga Cx, Cs itu sama dengan C0. Nah, nilai X itu dihitung di sini dimulai dengan 0 dan akan makin besar searah dengan dia makin ke dalam atau makin menjauh permukaan. Nah, kemudian T juga 0 dihitung sebelum difusi. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini kita mempunyai initial condition untuk T sama dengan 0, C sama dengan C0. Pada X sama dengan di antara 0 sampai T hingga. Nah, boundary condition kita untuk T lebih dari 0, maka C sama dengan CS pada X sama dengan 0. T lebih dari 0, maka C sama dengan C0 pada X sama dengan T hingga. Nah, dari dua keadaan initial bound condition dan boundary condition kita bisa luangkan dalam persamaan Cx min C0 per Cs min C0 sama dengan 1 per R function. Nah, karena kita punya boundary condition, secara matematika kita akan bisa mendapatkan R function. Kira-kira seperti itu. Cx adalah konsentrasi pada X tertentu dari interface, dari depan, dari awal ketika terjadi difusi. Ini Cx. C0 adalah konsentrasi pada awal terjadi sebelum difusi. C0 di sini. Ini Cx, sorry. Ini adalah X. Nah, CS, C surface, ini adalah kondisi setelah terjadi, setelah difusi terjadi. Nah, jadi bisa dibilang, anggap ini ada batang. Ini kita akan ada difusi. Nah, channel itu ada di sini, awal mulanya. Kemudian pada kondisi X, di sini ada Cx. Nah, nanti ketika difusi berakhir, di sini permukaan, inilah yang menjadi Cs. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita gunakan dalam aplikasi difusi yang merupakan turunan atau bisa didapat dari hukum Fick yang kedua. Nah, tadi di persamaan kita tahu bahwa ada satu min R function, itu adalah Gaussian error. Kita juga punya R function di sini, jadi misalnya R Z. Nah, Z-nya adalah ini 0, 0,025, 0,50 sampai dengan 0,55 dan terakhir ada di 2,8. Nah, jadi kalau kita masukkan Z, maka nilai R function Z-nya adalah ini. Misal R function dari 0,15. 0,15 di sini. Berarti nilainya sebesar 0,1680. Kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh R function yang lebih banyak ya, lebih lengkap.
sama saja seperti sebelumnya, tapi ini lebih lengkap aja sedikit. Kita dapat dari mulai 0 sampai dengan R function 3,29. Contoh, kita misalkan ingin ditanya, berapakah R function dari 0,8? 0,8 kita bisa tahu di sini, lihat sebelah kiri 0,8. 0,80 berarti dia 0,7421. Kalau dia 0,81, kita cari 0,8 sampai di angka 1. Ini dia. 0,74800. Oke. Sekarang berapakah R function dari 0,39? Sama seperti itu. Kita cari 0,3. Tarik sini sampai 9. Nah, kita dapati 0,41874. Ini R function-nya lebih banyak, lebih lengkap, sampai dari 0 sampai 3,29. Nanti akan saya taruh di PowerPoint, jadi teman-teman bisa pakai ini jika dibutuhkan. Nah, ini enaknya kita pakai contoh soal biar lebih paham. Oke, untuk beberapa aplikasi tertentu itu dibutuhkan untuk mengeraskan permukaan pada sebuah steel, pada sebuah baja, agar kekerasannya itu lebih keras daripada bagian dalamnya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara menambahkan konsentrasi karbon pada permukaan. Nah, yang mana proses ini kita kenal dengan carburizing. Di mana pada proses ini baja akan diekspos pada temperatur yang tinggi, kemudian pada atmosfer yang kaya akan karbon ya. Misalkan di sini adalah gas hidrokarbon atau CH4, bisa contohnya metana. Nah, sekarang soalnya adalah anggap saja kita memiliki sebuah paduan, sebuah baja dengan konsentrasi awalnya seragam yaitu 0,25. Nah, baja dengan 0,25% karbon ini akan dilakukan carburizing pada temperatur 950 dan konsentrasi konsentrasi karbon itu akan dinaikkan permukaannya, di mana akan dinaikkan sebesar 1,2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah lama yang dibutuhkan agar difusi itu terjadi sehingga didapatkan konsentrasi 0,8 pada kedalaman 0,55 dari permukaan. Nah, sedangkan koefisien difusi dari baja tersebut pada temperatur tersebut diberikan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 11. Oke, dari soal ini kita ekstrak informasi yang penting. Pertama, C0 0,25, CS sebesar 1,2, C surface yang akan kita tuju, sedangkan CX konsentrasi karbon pada ketebalan tertentu pada X adalah 0,8, di mana X-nya adalah 0,5 mm atau sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Dan D-nya, koefisien difusinya adalah 1,6 kali 10 min 11. Oke, lanjut kita masuk ke persamaan. CX min C0, CS min C0 sama dengan, masukkan konsentrasinya 0,8 dikurang 0,25, 1,2 dikurang 0,25 sama dengan 1 per R function. Di sini adalah X-nya, ini adalah DT. Maka masukkan X-nya 5 kali 10 min 4, D-nya 1,6 kali 10 min 11. Kita coret-coret, kita sederhanakan, kita dapati di sebelah sini nilainya 0,5790. Di sebelah sini kita coret-coret tadi dengan dapat 6,25 per akar T. Maka kita sederhanakan lagi, kita dapatin 0,4210 sama dengan R function dari 62,5 per akar T. Nah, 4210 ini adalah nilai R function-nya. Yang kita ingin cari adalah Z-nya itu sendiri. Sehingga Z-nya ada, maka 62,5 per akar T ini adalah Z-nya. Jadi nanti ada di tabel, kolom 1, kolom 2, ini adalah Z, ini adalah R Z. Kita ingin mencari yang Z-nya. Oke, kita lanjut. Kita sudah dapat hasil perhitungan sebelumnya, di mana Z-nya adalah 62,5 per akar T, sehingga kita dapatkan 0,4210 adalah R dari Z. Kita lihat di tabel-tabel R function sebelumnya, kita memiliki Z dan kita memiliki R function Z. 0,4210 itu terletak sekitar daerah ini. Nah, berarti 0,4210 letaknya sekitar sini.
Nah, di sini ada Z 0,35 sampai 0,40. Nah, untuk mendapatkan nilai Z yang berkesesuaian dengan nilai 0,1410, kita menggunakan interpolasi. Kira-kira seperti kita ambil dua titik yang terdekat dengan 0,4210, yaitu 0,3794 dan 0,4284. 0,394 itu dimiliki oleh Z 0,35, 0,4284 dimiliki oleh Z 0,40. Maka kita gunakan interpolasi Z dikurang 0,35 per 0,4 dikurang 0,35 sama dengan 0,4210 dikurang 0,3794 per 0,4284 dikurangi 0,394. Setelah kita melakukan perhitungan, ini kita sederhanakan, kita dapati Z-nya 0,392. Nah, Z ini akan kita masukkan ke persamaan ini. Maka 0,392 sama dengan 62,5 per akar T. Kita balik, sehingga akar T sama dengan 62,5 per 0,392. Kita kuadratkan hingga dapat T-nya. T sama dengan 62,5 dibagi 0,92, kemudian dipangkatkan 2, dapat hasilnya sekitar 25.420 second. Dimana kalau kita bagi dalam 3.600, kita dapati sebanyak 7,1. Berarti proses tadi untuk mendapatkan CX 0,8 kalau tidak salah, itu membutuhkan waktu 7,1 jam. Ini jadi proses difusi berlangsung selama 7 jam. Kira-kira begitulah perhitungan yang kita akan temui dalam aplikasi difusi. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi dari difusi ini? Ada dua faktor utama yang mempengaruhi difusi. Yang pertama adalah diffusing spesiesnya, yaitu intrinsik dari material yang berdifusi itu. Yang kedua adalah temperatur. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Diffusing species. Kita lihat bahwa di sini kita memiliki banyak diffusing species yang akan berdifusi. Ada karbon, ada nitrogen, ada besi, copper, dan sebagainya. Nah, dengan host metalnya pun berbagai macam rupa. Ada Fe dalam bentuk alfa, ada dalam bentuk gamma dengan struktur kristal BCC dan FCC. Nah, kita bisa lihat di sini, contohnya misalkan karbon yang ingin berdifusi secara interstisial pada alfa ferrit, pada BCC itu memiliki D0, memiliki koefisien difusi 1,1 kali 10 pangkat 6. Nah, sedangkan jika dia ingin berdifusi pada gamma, pada austenite, dia memiliki koefisien difusi 2,3 kali 10 pangkat 5. Sehingga atomnya sama, tapi hostnya berbeda, menghasilkan koefisien difusi berbeda pula. Sama seperti pada kasus self-diffusion. Fe jika ingin berdifusi kepada alfa memiliki D0 2,8 kali 10 pangkat 4. Jika Fe ingin berdifusi pada gamma, maka memiliki koefisien difusi lebih rendah, 5,0 kali 10 5, sehingga Fe lebih mudah berdifusi pada alfa. Dan seterusnya pada vakansi. Kita lihat di Zn masuk ke Cu masuk ke Zn, di sini ada seluruh kristal. Nah, sehingga faktor yang mempengaruhi yang pertama dari difusi adalah diffusing spesiesnya. Unsurnya apa, elemennya apa, kemudian kira-kira dia ingin masuk ke struktur kristal apa, ke FCC kah, ke BCC kah, dan seterusnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi nomor 2 adalah temperatur. Oleh karena itu kita juga melihat di tabel samping di sini ada QD. Ini adalah energi aktivasi. Energi aktivasi ini akan berkaitan dengan temperatur. Nah, kita lihat sekarang di bagian kurva sebelah kanan dulu. Kita lihat di sini X adalah reciprocal temperature, jadi ini 1 per K. Jadi nanti 1 per temperatur kita. Kemudian di sini ada diffusi coefficient. Nah, makin ke atas, makin cepat, makin besar. Makin ke bawah, makin lambat. Nah, ini adalah temperatur. Dari temperatur tinggi ke rendah. Nah, kita bisa lihat bahwa interstisi copper ke gamma, copper kepada alfa, itu ada pada bagian atas. Nah, ada bagian atas. Kemudian,
pada substitusional, Zn pada Cu atau Cu pada Cu, L pada L itu di bagian kedua, di bawahnya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, koefisien difusi interstisial itu lebih besar daripada koefisien difusi secara substitusional. Jadi proses difusi secara interstisi tentu akan lebih cepat, sesuai dengan apa yang kita bahas di slide sebelumnya. Sedangkan substitusi akan lebih lambat. Oke, di kurva sebelumnya kita tahu bahwa temperatur mempengaruhi difusi. Dan itu dibuktikan bahwa temperatur memang memainkan peran penting dalam proses difusi. Contohnya misalkan untuk self diffusion pada Fe ingin masuk kepada alpha Ferrit. Nah, dengan menaikkan temperatur 500 ke 900, itu sudah bisa menaikkan D-nya, menaikkan koefisien difusinya sebanyak 6 kali lipat. Nah, maka di sini kita bisa melihat persamaan yang menghubungkan antara temperatur dengan koefisien difusi. Hubungannya adalah D, koefisien difusi adalah D0 eksponen min QD per RT. D0 adalah koefisien difusi yang belum yang belum dieksponenkan oleh energi aktivasi, oleh temperatur. Nah, di sini eksponen QD adalah energi aktivasi, satuannya joule per mol atau elektron valen per atom, dibagi dengan RT, R-nya adalah gas konstanta 8,31 mol per Kelvin, ada 8,62 dan banyak macam gas konstanta pada satuan yang lain. Kemudian T adalah temperatur, jangan lupa itu satuannya Kelvin, jadi nanti plus 273. Sehingga kita dapatin D sama dengan D0 eksponen min QD per RT. Contoh soal memang selalu lebih dinantikan agar untuk memudahkan untuk memahami. Contoh, gunakan data pada tabel. Nah, maka hitunglah D untuk magnesium dalam aluminium pada temperatur 550. Solusinya, D-nya ini kita tentukan dengan persamaan yang tadi. D sama dengan D0 eksponen min QD per RT. Nah, nilai dari D0 kita cari di tabel ini. Kita bisa tahu bahwa D0 dan QD ada pada bagian interdiffusion vakansi. Di sini soalnya adalah Mg pada AL, kan? Mg pada AL. Kita dapat di sini. Kita dapati D0 1,2 kali 10 pangkat min 4 dan energi aktivasinya sebesar 130.000 Joule per mol. Kita sudah punya D0, kita sudah punya QD, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. D sama dengan D0 1,2 kali 10 pangkat min 4 eksponen QD min RT, QD dibagi min RT 1300 Joule per mol dibagi 8,31 per 550 tambah 3. Ingat, QD-nya ini, energi aktivasinya ini harus memiliki satuan yang sama dengan R-nya. Kalau ini Joule per mol, maka cari konstanta gasnya yang dalam satuan Joule per mol juga. Nah, setelah kita dapat nilai-nilainya, kita dapat perhitungan sebesar 6,7 kali 10 pangkat min 13. Ini adalah D vakansi dari difusi secara vakansi oleh magnesium ke dalam aluminium pada temperatur 550. Contoh soal lagi. Sekarang ditanyakan berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengkarbonisasi baja dengan konsentrasi awal 0,2% pada temperatur 900 derajat sehingga didapati kandungan karbon 0,4 pada kedalaman 1 mm, di mana diasumsikan bahwa kandungan karbon pada permukaan itu sebesar 1. Nah, ini kita sudah mulai mengetahui Cx, C0 dan C surface atau CS. Nah, sekarang dikasih info tambahan bahwa D0 dan maksudnya QD sebesar 0,21 cm per second dan Q-nya 33,8 kilokalori. Ini penting buat kita untuk menentukan D akhirnya berapa. Oke, sekarang kita sudah punya informasi yang kuat. C0-nya 0,2, CS-nya 1, CX-nya 0,4, X-nya adalah 1 mm atau 10,3 meter, D0-nya 0,21 cm per second, QD-nya 33,8. Kita masukin ke persamaan.
Cx min C0 min sama dengan 1 min R function X per 2 akar dt. Masukkan angka-angka yang kita dapatkan. 0,4 min 0,2 per 1,0 min 0,2 sama dengan 1 per R function 10 min 3. Kita dapati bahwa mungkin ini tidak perlu dimasukkan dulu, biarkan X aja. Kita dapati bahwa 0,75 sama dengan R function dari X 2 per 2 akar dt. Nah, kita sudah punya, bisa dibilang kita sudah punya 0,75. Maka kita tinggal tentukan X-nya dengan menggunakan fungsi pada R function-nya, dan tentu kita menggunakan interpolasi. Oke, kita sudah tahu bahwa kita memiliki R Z-nya sebesar 0,75. Nah, 0,75. 0,75 ini jika kita melihat pada tabel ada di antara 0,7421 dan 0,77. Nah, dari sini kita tahu bahwa 0,75 akan menghasilkan Z di antara 0,8 sampai 0,85. Maka kita lakukan interpolasi di sini. Kita pilih nilai ini karena ini yang terdekat dengan 0,75. Maka Z dikurang 0,8 per 0,85 dikurang 0,8 sama dengan 0,75 per 0,7421 0,7707 dikurangi 0,421 dapatlah hasil 0,8134, sehingga Z kita senilai 0,8134. Dari persamaan ini X sama dengan 2 per akar dt sama dengan 0,834, sehingga kita dapati X sama dengan 1,63 per akar dt. Kita ubah lagi, maka kita dapati T sama dengan X kuadrat per 2,65D. Nah, sekarang kita sudah punya D, tapi kita belum tahu nilainya berapa. Nah, menggunakan persamaan sebelumnya, kita sudah punya D0, 0,21, kita sudah punya QD, 33,8, dan kita punya R. Nah, lihat di sini. Ini paling penting. D, 0,21 cm per second. QD dalam satuan kilokalori. Maka kita diminta untuk mencari konstanta gas yang satuannya sama dengan QD, yaitu kilokalori. Nah, kita dapati bahwa R sama dengan 1,987 kali 10 pangkat min 3 kilokalori. Kira-kira seperti itu. Nah, kita masukkan angkanya di sini. Dalam persamaan, dapatlah D-nya itu 1,1 kali 10 pangkat min 7. Ini adalah D kita. Nah, sekarang kita diminta kedalamannya. Kita masukkan ke persamaan kita telah dapatkan di sini. T sama dengan X kuadrat dibagi 2,65D. T-nya karena kita T-nya adalah 0,1 cm. Kita masukkan karena kita tinggal ubah dari milimeter ke cm karena D kita itu dalam satuan cm. Masukkan 2,65 kali 1 kali 10 pangkat min 7. Kita dapati T-nya 34.347. Kita bagi dengan 3.500 sekitar 9,5 hour. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk difusi adalah sebesar 9,5 jam. Kira-kira seperti itu. Maka dengan adanya slide thank you ini berakhirlah kuliah pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama dalam menghitung, mengkalkulasikan secara matematik tentang difusi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum.